Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, khususnya sebagai orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik, tentu kita mengalami pelbagai macam situasi, tantangan, kesulitan-kesulitan, atau bagi kita bahkan yang disebut jalan salib, jalan penderitaan untuk datang kepada kemuliaan. Kita dapat menyoroti perjalanan hidup kita ini dari berbagai dimensi, dari berbagai aspek. Bacaan Injil hari ini mengenai perkawinan di Kana memberikan kepada kita gambaran mengenai beberapa aspek perjalanan hidup kita. Kita ingat lagi ceritanya. Ada suatu pesta perkawinan di Kana. Yesus, murid-muridnya, dan ibunya Maria ikut diundang ke pesta itu dan mereka datang hadir. Tetapi ketika pesta perkawinan itu menemui suatu situasi yang membuat pemimpin pesta, tuan rumah, pengantin merasa malu, kehadiran Yesus dan ibunya Maria membuat suatu perbedaan yang besar. Disebutkan di situ mereka kekurangan anggur. Menurut kebiasaan pesta di wilayah Yahudi atau menurut kebiasaan Yahudi di sana, anggur dihidangkan sebagai tanda kegembiraan, tanda sukacita, tanda memang kita berpesta. Tetapi tanpa disangka-sangka terjadi situasi kekurangan anggur. Memang tidak dijelaskan mengapa sampai mereka itu kekurangan anggur. Apakah undangan yang datang melebihi dari yang diperkirakan? Atau orang bisa berpikir, tuan rumah sediakan terlalu kurang. Tidak dijelaskan memang. Tetapi yang dihadapi adalah situasi kekurangan anggur. Disitulah kita mulai melihat bagaimana Maria sebagai seorang ibu mempunyai suatu kepedulian. Dia punya jiwa untuk menolong. Tetapi apalah artinya seorang Maria? Dia menyadari dia tidak bisa membantu banyak. Maka dia mendekati anaknya, Yesus, dan berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Dari situ terungkap satu keprihatinan, satu kepedulian dari seorang ibu dan menyampaikannya kepada anaknya yang dia tahu dia punya kuasa
Tapi Yesus juga yang menyadari ini belum saatnya. Dia akan mengadakan sesuatu mukjizat di hadapan umum. Maka dia mengatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi pasti Yesus juga memperhatikan permohonan dari Maria, ibunya. Maka karena Maria mengetahui Yesus itu siapa, anaknya ini siapa, kuasa-kuasa apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, maka Maria berani berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di sini tidak dikatakan Yesus memerintahkan pelayan-pelayan untuk mengisi 6 tempayan yang sudah kosong. Tadinya ada anggur, tapi sekarang sudah kosong. Isilah tempayan-tempayan itu. Demikian. Tempayan-tempayan itu diisi penuh dengan air. Dan apa yang terjadi? Yesus berbuat sesuatu. Maria tahu bahwa Yesus akan berbuat sesuatu. Maka dia sudah mengatakan kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Tindakan Yesus kelihatannya cuma sederhana. Cuma ambil satu alat, mungkin kayu atau apa, dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Kata-kata Yesus saja sudah arti banyak. Kata-kata Yesus itulah yang sanggup mengubah air menjadi anggur. Suasana pesta kembali. Sukacita dan kegembiraan kembali lagi. Orang merasa lagi, ini pesta. Begitu berjalan, dan bahkan ketika pemimpin pesta mengecap anggur yang baru itu, dia berkomentar, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas menghidangkan anggur yang baik, dan sesudah orang puas, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Anggur yang baru, anggur yang baik diciptakan oleh Yesus. Yesus menciptakan kembali suasana pesta, suasana kegembiraan, suasana sukacita itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang digambarkan dalam cerita tadi atas salah satu cara mencerminkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada saat-saatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terutama dalam hidup berkeluarga, kita mengalami saat-saat kekurangan anggur. Kadang-kadang kita merasa hidup kita
mungkin hidup sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang beriman, apalagi hidup dalam keluarga kita masing-masing seperti kehabisan anggur. Saat-saat manakah kita merasa kita kekurangan anggur? Itulah saat-saat ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan. Misalnya ketika kita datang berdoa memohonkan sesuatu, tapi kok seperti tidak terjadi apa-apa, Tuhan tidak mendengarkan. Lalu kita mulai merasa down, merasa hidup kita itu ada di bawah, ada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, inilah saat-saat kita kekurangan anggur, seperti kita mau kehabisan anggur. Dalam kehidupan keluarga masing-masing pasti kita mengalami hal seperti itu. Ada salah paham, ada pertengkaran, perselisihan, ketidaksepahaman untuk mengatur sesuatu. Suami mau A, istri mau B, anak-anak mau C. Ya, ini hanya beberapa contoh untuk mengatakan pasti dalam kehidupan kita ada saat-saat kita mengalami kekurangan anggur. Sepertinya kita mau habis, mau menyerah dengan situasi yang kita hadapi. Namun saudara-saudara yang terkasih, Injil pada hari ini mengajarkan kita untuk tidak berputus asa, tidak menyerah dengan keadaan-keadaan seperti kekurangan anggur, seperti kehabisan anggur. Kita jangan menyerah karena apa? Karena ketika kita berjalan dalam iman kita akan selalu berjalan bersama dengan Yesus. Kita juga berjalan bersama dengan ibunya Maria. Kita memberikan tempat yang sangat bagus pada Bunda Maria dalam kehidupan iman kita, dalam perjalanan kita sebagai orang Kristiani. Kita menjadikan dia pengantara untuk menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan Yesus anaknya. Itulah peranan yang ditonjolkan di dalam bacaan tadi ketika Maria datang kepada Yesus untuk mengatakan mereka kehabisan anggur. Kalau kita juga mengalami hal seperti ini, datanglah kepada Maria. Katakan kepadanya kata-kata yang sama. Saya hampir kehabisan anggur. Keluarga saya mau kehabisan anggur. Bunda Maria, bantulah, sampaikanlah keluhan-keluhan, keprihatinan-keprihatinan saya kepada Yesus anakmu. Kita akan menyaksikan juga seperti dalam Injil tadi, Yesus tidak diam. Yesus mendengarkan permohonan dari ibunya. Tanpa berkata banyak, dia hanya membiarkan pelayan-pelayan yang ada di situ untuk mencedok air dan terjadilah anggur yang baru.
kita juga mau berjalan bersama-sama. Pelayan-pelayan itu adalah juga saudara-saudara kita seperjalanan. Mereka berada di situ dengan peran mereka masing-masing. Seperti kita masing-masing mempunyai peran di dalam keluarga, di dalam kehidupan umat, ya, wilayah rohani, paroki, masyarakat, kita juga punya peran masing-masing. Dan kita berjalan bersama-sama. Bacaan kedua hari ini menunjukkan bagaimana Allah telah memberikan kepada kita karunia-karunia. Berbeda satu dengan yang lain. Tapi inilah suatu kekayaan dalam berjalan bersama ini. Seperti kalau kita mengadakan pesta, bukan cuma satu orang yang bekerja, atau kita mengadakan acara-acara, pasti ada banyak orang lain yang terlibat. Seperti dalam pesta pernikahan itu. Bukan cuma tuan pesta yang terlibat, bukan cuma pemimpin pesta, tapi juga dikatakan ada pelayan-pelayan, ada tamu-tamu, ada orang-orang yang datang. Semua menjadikan momen itu suatu perayaan, suatu pesta. Inilah juga gambaran perjalanan kita bersama-sama. Dalam berjalan ini, kita tetap yakin Maria ada bersama dengan kita. Yesus ada bersama dengan kita dan Dia sanggup mengubah situasi kehabisan anggur itu menjadi perayaan sukacita, kegembiraan. Asal kita mau datang kepadanya, asal kita mau meminta kepadanya, bahkan boleh meminta melalui bundanya. Demikian, saudara-saudara yang terkasih, semoga perjalanan hidup kita akan selalu memancarkan sukacita, kegembiraan, karena sebenarnya kalau kita menghayati baik-baik kehidupan kita itu adalah suatu pesta. Kehidupan kita itu harus kita rayakan, kita syukuri sebagai suatu pesta. Bukan sesuatu yang menyedihkan. Hidup itu adalah pesta. Dan pesta itu selalu akan memancarkan kegembiraan, sukacita, karena disinilah kita hidup sebagai orang-orang Kristiani. Orang-orang Kristiani adalah orang-orang yang memancarkan sukacita. Mari kita mohon agar apa yang kita cita-citakan ini, apa yang kita perjuangkan ini sebagai orang-orang Kristiani akan direstui oleh Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.